Selamat sore Tabik pun. Jadi rekan-rekan wartawan perlu kami sampaikan informasi bahwa pada hari ini tim penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah oleh LPTK tahun anggaran 2022. Pringsewu, Lampung, Kejaksaan Negeri Kejari Pringsewu resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2022. Dana hibah sebesar 3,285 miliar diduga diselewengkan melalui modus laporan fiktif dan markup anggaran. Kepala Kejari Pringsewu, Raden Wisnu Bagus Wicaksono, mengumumkan penetapan tersangka pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Tersangka pertama adalah Rustian R. Kabak Kesejahteraan Rakyat Kesra, yang juga menjabat sebagai Sekretaris LPTK periode tahun 2021 sampai tahun 2025. Tersangka kedua adalah Tari TP, Bendahara LPTK sekaligus analis kebijakan ahli muda bagian Kesra Sekretariat Daerah Pringsewu. Penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti. Modus yang digunakan adalah pembuatan laporan kegiatan fiktif dan markup anggaran, ujar Wisnu. Hasil audit independen oleh akuntan publik Dr. Andes Haironi dan rekan menemukan kerugian negara sebesar Rp584,464 juta. Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto, Pasal 18, serta Pasal 3 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk mendukung penyidikan, Kejari menahan kedua tersangka di rumah tahanan rutan selama 20 hari, mulai 2 hingga tanggal 21 Desember tahun 2024. 2 kendaraan tahanan telah disiapkan untuk mengangkut tersangka, sementara ambulans juga disiagakan di halaman Kejari. Ketua Umum Gepak Lampung, Wahyudi, yang melaporkan kasus ini, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tegas Kejari Pringsewu. Kami mengapresiasi kinerja Kejari yang serius menangani kasus ini hingga menetapkan 2 tersangka, katanya. Namun, Wahyudi juga mendesak agar Kejari turut memproses Ketua LPTK Heri Iswahyudi, yang juga menjabat Sekretaris Daerah Sekda Pringsewu. Kami berharap tidak ada lagi pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk korupsi, tegasnya. Penetapan tersangka ini dilakukan menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember. Kejari Pringsewu menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Pringsewu. Kami akan terus mendalami kasus ini dan memproses pihak-pihak lain yang terbukti terlibat sesuai hukum yang berlaku, ujar Wisnu. Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan bagi pejabat lain di Kabupaten Pringsewu untuk tidak menyalahgunakan kewenangan mereka. Kejari memastikan tidak akan ada toleransi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Dengan pengungkapan kasus ini, masyarakat berharap Kabupaten Pringsewu semakin bersih dari praktik korupsi dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Media investigasi mabes.co.id dari Pringsewu melaporkan. Salah satu kado hari anti korupsi sedunia. Ya, itu bisa dipastikan. Pak, terkait isu yang beredar di luar bahwasanya kedua pelaku ini merupakan tumbal dari pelaku utama itu. Saya belum pernah dengar, Mas. Saya belum pernah dengar. Ada aliran dana kemana-mana mungkin selama ini? Terkait cash flow nanti kita dalami lagi. Ini kan masih upaya paksa. Kami minta ini rekan-rekan penyidik ini bisa segera berakselerasi terhadap penyelesaian perkara tersebut. Keduanya hari ini diperiksa berapa jam? Yang jelas panggilan dimulai pukul 9, kemudian sampai dengan hari ini setelah melihat fakta dan kecukupan alat bukti, tadi kami melakukan ekspos dan terhadap kedua saksi yang berstatus saksi kami tetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Pak.